Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yakni yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Ridwan Kamil SPD selaku Kepala Sekolah MI Mambaul Ulum, dan juga Bapak Ibu guru, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah mempersiapkan acara luar biasa kali ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, saya Roifatul Mufidah dari UIN Wali Songo Semarang, jurusan GPI. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal ini terkait dengan metode mengajar yang efektif. Nah, di sini Bapak Ibu guru, apakah sudah tahu bagaimana cara mengajar dengan baik dan benar? Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana nih mengajar metode yang efektif? Belum tahu kan? Nah, di sini saya akan menerangkan. Nah, pertama-tama cara yang dapat Ibu guru lakukan yakni jangan berdiri seperti patung. Nah, ketika Ibu Bapak menjelaskan kepada para murid dan siswa, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu guru itu menghampiri murid-muridnya atau siswa-siswanya. Jadi tidak berdiri di depan papan tulis, tetapi harus berjalan menuju muridnya, mungkin misal maju ke depan atau mundur, melakukan arah jalan kaki seperti itu, kayak menghampiri muridnya yang sedang mengantuk atau apa. Nah, seperti itu biar murid ada interaksi antara guru dan murid, jadi tidak monoton gitu kalau menjelaskan. Nah, kedua yakni buat mereka merespon perhatian. Nah, di sini gimana sih cara ibu bapak guru agar mereka tuh respon kepada kita? Nah, caranya adalah kita harus ketika menjelaskan tatapan mata kita itu menyeluruh, jangan berpacu pada satu anak, tetapi harus menyeluruh kepada para siswa dan juga para murid. Misalnya, agar kita menjadi pusat perhatian, kita harus melakukan hal sebisa mungkin yang bisa anak-anak itu tertarik pada kita. Misalnya kita melakukan game, nah, atau mungkin bikin tebakan. Jadi kita tuh bisa jadi pusat perhatian karena kita itu memiliki hal yang membuat mereka itu penasaran, seperti itu. Yang ketiga adalah lakukan variasi. Nah, lakukan variasi ini Bapak Ibu itu bisa melakukan dengan cara mungkin belajar kelompok di kelas, mungkin kayak dibikin per kelompok, dibikin reaksi atau apa, dengan menempelkan kata-kata yang sesuai dengan pelajaran, misalnya kayak membuat map mapping, seperti itu bisa dilakukan Bapak Ibu guru agar mereka itu tidak bosan, seperti itu. Selanjutnya ada berikan perhatian. Nah, berikan perhatian ini Bapak Ibu guru itu bisa memberikan perhatian lewat misalnya ada anak yang kurang memperhatikan penjelasan dari Bapak Ibu guru. Nah, hal yang Bapak Ibu guru lakukan ini bisa dengan cara menghampiri anak yang mungkin kurang paham dengan pelajaran tersebut. Jadi Bapak ini bisa menghampirinya dengan misal memberikan materi atau mungkin memberikan hadiah. Misal kalau anak itu bisa menjawab dengan benar pertanyaan dari Bapak, misalnya seperti itu. Selain itu juga bisa mungkin ibu guru memberikan suatu perhatian, misalnya kayak menjelaskan dengan detail atau mungkin mengajak bercanda atau menanyakan satu hal tentang kehidupannya, mungkin kan bisa menenangkan anak itu sehingga itu bentuk perhatiannya terlihat. Yang kelima ada maksimalkan teknologi. Nah, di zaman sekarang ini teknologi semakin canggih ya Bapak Ibu sekalian. Jadi maka dari itu kita sebagai guru dan Bapak Ibu guru, kita tuh harus bisa menggunakan teknologi itu secara benar dan juga harus mengikuti pada perkembangan zaman ini. Misalnya kan di sini kan sedang ada corona ya. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru, bagaimana sih cara kita untuk bisa mengajarkan kepada siswa agar pelajaran kita itu bisa tersampaikan. Nah, caranya adalah kita itu menggunakan aplikasi yang biasanya dipakai oleh mahasiswa atau mungkin sekarang yang dibilangkan oleh Bapak itu ya Bapak pendidikan saya lupa, Bapak intinya Menteri Pendidikan berkata bahwa mungkin bisa menggunakan Gmeet atau Google Meet, aplikasi yang membuat tatap muka. Jadi aplikasi itu tuh bisa membuat mereka itu mendengarkan penjelasan kita juga tatap muka, tapi tidak secara langsung menggunakan aplikasi tersebut. Jadi itu metode yang bisa Bapak Ibu lakukan. Mungkin bisa menggunakan kuis. Nah, kuis itu kan bisa dikerjakan anak-anak
anak-anak menggunakan Google. Nah, pakai itu juga bisa. Jadi teknologi itu semakin canggih ya, jadi kita harus mengikuti zaman. Mungkin ada bikin video juga termasuk teknologi ya, jadi menggunakan video itu termasuk pembelajaran yang sangat mudah dipahami anak-anak. Jadi mungkin bapak ibu itu menjelaskan nanti di video terus di share, nah mereka tuh bisa lihat bagaimana sih penjelasan ibu bapak guru terkait dengan materi yang disampaikan. Nah mereka tuh bisa paham lewat video tersebut. Jadi saya sarankan bapak ibu guru itu bisa menggunakan teknologi dengan baik. Nah ada lagi yang keenam, interaktif. Nah dari interaktif ini seorang guru dengan murid itu harus bisa ada interaksi antara murid dan guru. Jadi ada timbal baliknya komunikasi antara kalian. Jadi misal kayak gini, seorang guru itu menjelaskan, nah murid itu merespon atau tidak penjelasan dari bapak ibu guru. Bagaimana sih cara anak-anak itu bisa mengetahui mereka itu merespon kita atau tidak? Nah caranya adalah kita harus memperhatikan anak-anak mana yang sekiranya tuh kurang memperhatikan dari penjelasan kita. Nah bisa itu di anak-anak itu bisa didekati, mungkin ditanyain atau mungkin dikasih pertanyaan agar mereka itu bisa berkembang dengan baik. Selanjutnya ada sekali belajar di luar kelas. Nah bapak ibu guru sekalian, kalau bisa itu ya siswa para murid itu jangan terus menerus berada di dalam kelas. Karena apa? Anak-anak itu bisa bosan dengan pelajaran yang sekali-kali itu monoton. Jadi alangkah lebih baiknya bila pembelajaran materi itu dilakukan di luar kelas. Misal pelajaran IPA terkait dengan alam, nah itu kan bisa dipraktikkan di luar ya, misal tanaman, pohon atau unsur-unsur, terus itu kan bisa dipraktikkan di luar. Juga kita bisa mengenalkan pada anak-anak bahwa di luar itu ada lingkungan yang kita harus ketahui, bahwa kita harus peduli dengan lingkungan alam sekitar. Nah itu pertama. Selanjutnya ada siapkan materi dengan animasi. Yakni siapkan materi dengan animasi. Nah bagaimana sih cara kita itu supaya agar anak-anak itu lebih senang, terus materi yang kita sampaikan itu menarik. Nah kita itu sebaiknya itu kayak menyiapkan sebuah alat peraga ataupun animasi yang membuat anak itu lebih suka dan tertarik dengan penjelasan yang kita jelaskan. Misalnya animasi bentuk-bentuk kartun mungkin. Nah dengan kartun itu kan bisa dijelaskan ya, mungkin karena terkait dengan materi bahasa Jawa, mungkin terkait dengan materi komunikasi bahasa Indonesia kan bisa lewat seperti itu. Selanjutnya ada lebih sabar dan berikan reward. Nah seorang guru itu harus lebih sabar menghadapi siswa atau murid yang mungkin nakal atau mungkin kurang memperhatikan penjelasan dari bapak ibu tersebut. Jadi misal kalau ada anak yang mungkin kurang memperhatikan kita atau nakal, alangkah lebih baiknya bapak ibu itu memberikan reward atau hadiah. Misal kita memberikan iming-iming lah kepada siswa yang mungkin bisa menjawab pertanyaan dari bapak ibu tersebut, memberikan hadiah untuk buat mereka tuh semangat untuk belajar. Nah yang terakhir ada perhatikan closing mengajar. Nah perhatikan closing mengajar ini saat waktunya itu mau berakhir, maka terapkan teknik closing belajar yang benar. Nah apa sih teknik closing ini? Ini mungkin tidak mudah ya dilakukan oleh guru-guru, tapi ini tuh seperti memberitahukan kepada murid materi yang akan dibahas selanjutnya di pertemuan berikutnya. Nah jadi gini, di closing mengajar ini tuh kita terus menjelaskan kepada anak-anak bahwa selanjutnya akan membahas materi ini. Nah kita itu memberikan intinya tuh memberikan poin-poin terlebih dahulu terkait materi yang akan disampaikan selanjutnya. Jadi itu kayak misal materi selanjutnya misal tentang apa itu harus dibahas. Nah diberikan poin-poin agar anak tuh selanjutnya tuh bisa mempelajari. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.